yang terjadi di Sumatera kemarin memang ya ini dua siklon tropis ya sekaligus ini terbentuk dan memberikan curah hujan yang luar biasa tingginya. Kalau air yang biasa-biasa memang tidak akan bisa mengangkat ya gelondongan yang begitu banyaknya. Ini curah hujan yang sangat tinggi ya, punya kemampuan untuk mengangkat gelondongan kayu seperti ini dan kemudian mengalir dengan begitu derasnya, menghantam apapun ya, rumah-rumah, jembatan-jembatan ya, mobil, itu semuanya kita saksikan ya. 3 juta hektar lebih itu perkebunan kelapa sawit yang statusnya itu berada di dalam kawasan hutan. Ya, statusnya kawasan hutan tapi isinya sawit, karena sesuai regulasi harusnya kalau pengen mengembangkan sawit ya harus ada pelepasan dulu ya, pelepasan kawasan hutan baru bisa dikembangkan sawit. Nah ini enggak ya, tidak ada proses pelepasan ya, tapi dikembangkan sawit. Nah itu tadi angkanya jutaan hektar. Nah, nilai kerugian ya, nilai kerugian akibat bencana banjir Sumatera ini ya, nah itu ya jauh lebih besar ya dibandingkan dengan manfaat-manfaat ya, termasuk ya diantaranya ya dari sawit misalnya, dan belum lagi kepada aspek distribusi tadi. Dari sisi manfaat itu lebih banyak ke korporasi, tapi ketika terjadi bencana ya masyarakat luas yang menanggungnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di hari ini kita masih bicara tentang yang berkaitan dengan musibah yang ada di Sumatera sana. Oleh karena itu dalam spesial interview hari ini kita akan membahas tentang tarik-menarik pengelolaan hutan di Indonesia. Baik pemirsa, kita sudah melihat bagaimana musibah yang ada di Sumatera merupakan musibah yang Allah perlihatkan kepada kita semua. Bahwa ada yang salah dengan perbuatan manusia. Kenapa? Karena yang namanya kefasadan, dhuhara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu sudah Allah perlihatkan kepada kita semua bagaimana sebuah kerusakan itu adalah ulah dari manusia. Kebijakan dari pusat tentunya adalah kebijakan yang mempunyai berbagai kepentingan. Baik itu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, ataupun kepentingan yang lain. Tetapi, pemirsa, setelah terjadi musibah seperti ini, semua orang merasa bahwa dirinya menjadi bagian dari penolong. Menjadi bagian dari orang-orang yang turut untuk bisa menyelesaikan musibah ini. Padahal di balik itu semua mereka lah pelaku-pelakunya pemirsa. Oleh karena itu, maka kita akan bahas sekarang. Ya, kenapa terjadi musibah seperti ini? Kita akan bicara bersama dengan orang yang ahli dalam kehutanan. Siapa dia? Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji. Di spesial interview hari ini kita akan membahas tentang tarik-menarik kepentingan pengelolaan hutan di Indonesia. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Ustadz Dr. Elham Sumarga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah di hari ini di tengah kesibukan bisa hadir. Terima kasih undangannya Ustadz Konsen. Ya, masih ngajar-ngajar Ustadz? Alhamdulillah. Ngajar ini aktivitas utama. Masya Allah. Ya. Ustadz Dr. Elham itu ngajar di prodi
Apa tadi? Saya di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, terutama di Prodi Rekayasa Kehutanan. Prodi Rekayasa Kehutanan. Iya, Wah, betul. mantap nih. Ya, Kita bisa bahas nih tentang masalah kehutanan, Ustaz. ya, 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 insya Allah. Ustaz. Ini terima kasih, mudah-mudahan ini kehadiran Ustaz juga menambah keberkahan buat Ustaz keluarga dan Amin, juga amin. buat yang lainnya. Jadi, Ustaz, Ya, Ustadz tentunya melihat kondisi Sumatera luar biasa ya. Yang turun itu bukan hanya air dan lumpur, tapi juga iya, gelondongan kayu yang itu bahkan juga ada nomornya. Nah ini tentang iya, istilahnya apa? Kalau penembangan tuh deforestasi ya tadi. iya. Berkaitan dengan bencana Hmm, yang terjadi di Sumatera, ya. terutama di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini, tentu ya kita Hmm, sangat prihatin, dan betul tadi betul. seperti yang disampaikan, ini adalah sebuah bencana ekologis, ya, Ekologis. bencana bencana lingkungan yang kita tahu eh, korban jiwa sudah lebih dari 1.000 ya Betul. hingga hari ini. Dan betul tadi, tidak seperti banjir yang biasa-biasa Hmm, saja, hmm, hmm, di hmm. mana gelontoran air dengan jumlah yang sangat tinggi tiada mampu lagi kita untuk bisa mengontrolnya. Hmm, Tapi sekarang yang datang adalah lumpur, ya, beserta luar biasa banyaknya ya hmm, kayu-kayu hmm, yang itu ya bersama-sama air ya datang dan kemudian memiliki daya hantam dan daya hmm. hancur, ya, daya rusak yang jauh lebih tinggi. Masya Allah. Makanya kalau tadi ditanyakan oleh Ustadz Ponsen apakah ini ada kaitannya dengan deforestasi, Hmm, seharusnya kita tidak bisa berpikir panjang, hmm, tidak perlu berpikir panjang untuk mencari jawabannya. hmm. Jawabannya pasti iya, Pasti iya. pasti iya, Masya ya. Allah. Hmm. Jadi kalaupun bahwa di satu sisi bahwa bencana ini juga berkaitan dengan fenomena climate change, ya, Hmm, betul. perubahan iklim, di mana beberapa peristiwa ekstrim itu frekuensinya semakin meningkat, ya. Betul. Seperti curah hujan yang sangat ekstrim, kemudian badai yang ekstrim, juga termasuk kemarau, ya, Hmm, kemarau yang ekstrim dan lebih panjang itu menjadi bagian dari fenomena perubahan iklim. Dan untuk kasus yang terjadi di Sumatera kemarin, memang ya ini 2 siklon tropis ya hmm. sekaligus ini terbentuk dan memberikan curah hujan yang luar biasa tingginya, uh, dan ya dengan kondisi kemampuan atau kapasitas, ya, Iya. kapasitas dari landscape yang ada di wilayah di 3 provinsi ini, Hmm, yang memang tidak bisa dipungkiri itu berkaitan dengan deforestasi yang hmm. telah terjadi. Iya. Jadi kemampuan ekosistem untuk melakukan satu bentuk regulasi, ya, Hmm. regulasi, karena dalam kondisi ideal ya hutan itu punya kemampuan untuk mengintersep air hujan, Hmm. Masya Allah. mengurangi energi kinetik daya hancur dari Air. air hujan Hmm. ini. Nah, kemudian mengurangi limpasan air permukaan atau runoff, ya. Hmm. Kemudian lebih lanjut memberikan satu peluang untuk terjadinya infiltrasi, ya, air Hmm. ke dalam tanah, itu sebenarnya akan sangat mampu dilakukan oleh ekosistem hutan. Tapi ketika ya kapasitasnya ini sudah jauh menurun diakibatkan oleh deforestasi, maka yang terjadi adalah lebih banyak air yang kemudian semuanya tumpah di permukaan, Masya ya, Allah. tidak ada lagi yang secara layak bisa diserap ya Hmm. oleh tanah, Ya. maka terjadilah banjir bandang ini. Dan Hmm. yang menjadi luar biasa ya tadi ya banyak sekali gelondongan-gelondongan kayu Hmm. yang ikut terbawa. Itu artinya apa? Telah terjadi penebangan di Hmm. wilayah hulu, ya, Ya. di wilayah hulu yang dengan air yang begitu besar ini. Kalau air yang biasa-biasa memang tidak akan bisa mengangkat ya gelondongan yang begitu banyaknya. Hmm. Ini curah hujan yang sangat tinggi, ya, punya kemampuan untuk mengangkat gelondongan kayu seperti ini dan kemudian mengalir dengan begitu derasnya, menghantam apapun, ya, rumah-rumah, jembatan-jembatan, ya, mobil. Nah,
itu semuanya kita saksikan ya. Masya Allah. Dan hingga saat ini masih menjadi sebuah bentuk kerusakan yang kita masih belum mampu untuk mengatasi berbagai macam problem ikutannya. Ya. Jadi memang betul Ustadz bahwa ini erat kaitannya dengan deforestasi, dan deforestasi itu merupakan satu istilah yang menggambarkan bentuk-bentuk konversi, ya. Jadi yang sebelumnya itu berupa hutan, ya, terutama berupa hutan alam, ya, yang banyak kita miliki Indonesia ini, kemudian dia dikonversi menjadi bentuk-bentuk penggunaan yang lainnya. Nah, kalau di Indonesia bentuk-bentuk konversi ini yang paling utama itu adalah ya hutan dibuka untuk pertambangan, hutan dibuka untuk perkebunan, ya terutama kelapa sawit, ya, dan juga hutan alam dibuka untuk hutan tanaman industri atau HTI, ya biasa diistilahkan, ya, hutan tanaman industri. Ini berupa hutan juga, tapi sifatnya sudah monokultur. Monokultur. Ya, nah itu bentuk deforestasi, ya. Ada juga istilah lainnya forest degradation, ya, degradasi forest. Nah, kalau ini tidak sampai terjadi konversi, ya, pembukaan, tapi bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan di dalam kawasan hutan ini menyebabkan ekosistem hutan mengalami kerusakan. Nah, itu contohnya adalah ya penebangan, apalagi yang sifatnya ilegal, gitu ya, illegal logging begitu. Nah, itu juga memberikan satu implikasi, ya, terhadap menurunnya kemampuan hutan untuk menjalankan fungsi pentingnya dalam menyediakan berbagai macam bentuk manfaat, termasuk manfaat-manfaat yang sifatnya ini bukan produk begitu, ya, tapi sangat bisa kita rasakan seperti pencegahan banjir begitu, ya, penyediaan air. Nah, ini fungsi-fungsi hidrologis ini merupakan salah satu contoh peran penting ekosistem hutan, ya, bagi ya, kita semuanya. Baik, gitu. Terima kasih Ustaz. Nah, ini yang menarik Ustaz tentang deforestasi, yang dia itu terjadi di Indonesia, ya, baik itu yang kemarin kena bencana atau yang tidak kena bencana. Itu di Indonesia itu untuk bisa tadi misalkan untuk pertambangan, yang kedua untuk alih untuk konversi ke hutan tanam industri atau ke tadi yang perkebunan, itu diperlukan berapa hektar Ustaz untuk sampai misalkan menebang sekian hektar hutan, atau itu berapa hektar yang biasanya dilakukan oleh orang-orang atau oleh pemerintah, tepat? Iya. Nah, berkaitan dengan konversi hutan, ya, untuk pemanfaatan yang lainnya. Nah, maka di sini kita perlu melihat, ya, beberapa regulasi yang di Indonesia itu diberlakukan, ya. Kalau sifatnya mengkonversi hutan alam kemudian dirubah menjadi hutan tanaman, ya, atau HTI tadi, ya, hutan tanaman industri yang biasanya itu tanamannya berupa tanaman-tanaman fast growing, cepat tumbuh, ya mungkin 5-10 tahun itu sudah bisa dipanen, itu untuk produksi seratnya, ya, untuk produksi pulp dan kertas. Nah, itu biasanya tidak mengharuskan untuk merubah status kawasan hutan. Jadi statusnya dia masih menjadi kawasan hutan, tapi kemudian pemerintah memberikan izin, ya, memberikan konsesi kepada perusahaan swasta untuk mengembangkan hutan tanaman industri, yang itu, ya, mau tidak mau, ya, harus ada land clearing. Ya, memang sebenarnya hutan tanaman industri itu sebaiknya konsesinya diberikan kepada kondisi kawasan yang memang sudah digradit, tapi tidak menutup kemungkinan kawasan-kawasan dengan kondisi hutan yang masih bagus itu juga bisa, ya, diberikan konsesinya kepada
perusahaan-perusahaan yang akan mengembangkan hutan tanaman industri. Maka sekali lagi itu mengharuskan adanya penebangan terlebih dahulu, ya, land clearing, kemudian dipersiapkan lahannya, baru kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman hutan tanaman tadi. Nah ini beda kalau sifatnya konversinya itu untuk kegiatan di luar kehutanan. Ya, contohnya adalah seperti perkebunan tadi, perkebunan kelapa sawit atau untuk pertambangan. Nah ini biasanya hal yang dianggap ideal secara regulasi itu ketika kawasan hutannya sudah dilepas. Jadi ada istilahnya pelepasan, ya, pelepasan kawasan hutan. Jadi sebelumnya itu merupakan kawasan hutan, ya, kemudian oleh pemerintah dilepas menjadi kawasan istilahnya APL, ya, area penggunaan lain. Nah di APL inilah berikutnya, ya, bisa dikembangkan, ya, ambil contoh untuk perkebunan, ya, terutama kelapa sawit, ya, bisa juga dilakukan untuk penambangan. Nah siapa yang memberikan izin, ya, agar sebuah kawasan itu bisa dilepas, ya, tidak lagi menjadi kawasan hutan, yaitu ya menteri, ya, levelnya di level menteri, ya, dalam hal ini ya Menteri Kehutanan atau sebelumnya mungkin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Tapi ada juga regulasi ini, jadi kawasannya masih berupa kawasan hutan, tapi memungkinkan untuk kegiatan-kegiatan seperti penambangan. Nah ini harus melalui satu mekanisme izin yang dinamakan izin pinjam pakai kawasan hutan. Ya, nah itu diakomodasi oleh regulasi di Indonesia, ya. Jadi kawasan hutan tapi dipinjamkan kepada perusahaan, termasuk di dalamnya untuk melakukan aktivitas penambangan. Nah ini yang kemudian sama-sama seperti yang sebelumnya, sifatnya adalah harus membuka hutan yang ada, nah, kemudian digunakan untuk keperluan lain. Jadi intinya terlepas bahwa kawasan hutannya itu statusnya tetap, ya, atau dia sudah dilepas menjadi APL, atau diberikan izin pinjam pakai tadi, pada intinya di situ terjadi deforestasi. Ya. Pada intinya kondisi kalau sebelumnya itu berupa hutan alam, maka itu akan dibuka habis, begitu, ya. Nah ini sebagai gambaran saja, kalau menurut data, ya, ketika ya dulu di masa Orba itu, ya, ada tata guna hutan kesepakatan. Di awal itu luasan kawasan hutan, ya, yang dikelola oleh negara ini ada di angka 140-an juta hektar, ya. Tapi saat ini, ya, data tahun 2024, ya, kalau tidak salah, itu kawasan hutan ini tinggal sekitar 90 sekian lah, 95 juta hektar, gitu, ya. Itu artinya menurun, ya? Ya sudah 40 atau mendekati 50 juta hektar kawasan hutan, karena faktor tadi, ya, ada pelepasan tadi, ya, ada pelepasan kawasan hutan untuk menjadi area penggunaan lain, gitu. Nah, yaitu secara umum, ya, gambaran, ya, kenapa di dalam kawasan hutan, ya, dari yang sebelumnya itu berupa ekosistemnya hutan, kemudian bisa berubah menjadi penggunaan yang lain, ya. Yang masih lumayan tadi HTI, ya, hutan tanaman industri, itu masih berupa hutan, tegakannya pohon, meskipun ya sifatnya sudah monokultur, ya. Kemudian ada juga yang tadi penggunaan untuk sawit. Nah kalau untuk tambang apalagi, ya, itu pasti akan bukan hanya ditebang, ya, bukan hanya dikupas, ya, topsoilnya, tapi yang ada di dalamnya itu dilakukan pengerukan. Masya Allah. Ya. Baik, Ustaz. Menarik tadi ada kata land clearing, Ustaz. Iya. Artinya land clearing itu apakah hutan yang awalnya ada pohon dan sebagainya dihabisin itu? Iya. Atau bagaimana maksudnya? Iya, betul. Mau tidak mau. Jadi seperti untuk pengembangan hutan tanaman industri atau untuk sawit. Kalau untuk tambang udah pastilah, ya, udah pasti, ya, karena yang pengen
diambil itu kan yang ada di dalamnya. Iya, Dan betul. selama ini tambang-tambang di Indonesia itu sistemnya masih berupa tambang terbuka, ya. Jadi masih apa ya? Masih sulit untuk mengimplementasikan sebuah teknologi penambangan ya yang bisa mengambil sumber daya mineral yang ada di perut bumi tanpa merusak hutan di atasnya. Itu masih sulit terjadi. Makanya kalau pertambangan di Indonesia, ya ini asumsi umum, ya pasti dibuka hutannya, begitu ya. Ini bisa kita lihat dimanapun ya, kegiatan penambangan-penambangan, baik berupa tambang mineral ya, emas ya, nikel misalnya, maupun berupa bahan bakar fosil ya, seperti batu bara. Nah, untuk sawit maupun hutan tanaman itu pun ada satu tahapan yang namanya land clearing tadi. Ya. Ada tahapan di mana ya apapun ya, kalau sebelumnya itu dia berupa hutan alam, ya harus dibersihkan, ya harus dibersihkan di atasnya. Ya. Makanya ya itulah ya sebaiknya pemberian konsesi kepada hutan tanaman ataupun begitu ya, ya ini pelepasan kawasan untuk perkebunan ini ya seharusnya melihat juga kondisi hutannya begitu. Nah, kalau kondisi hutan yang masih bagus ya kemudian tadi ya diberikan izin konsesinya untuk hutan tanaman, atau bahkan ya kemudian dilepas begitu untuk kepentingan pengembangan sawit, ya ada satu tahapan pengembangannya yang tidak bisa dielakkan lagi, yaitu land clearing ya. Semua tegakan pepohonan termasuk tumbuh-tumbuhan bawah itu harus dibersihkan ya, karena kemudian lahan ini harus dipersiapkan ya, dipersiapkan dari awal agar dia bisa mensupport ya pertumbuhan dari tanaman-tanaman pohon ya untuk penghasil serat tadi maupun untuk kelapa sawit. Jadi betul ya. Jadi untuk land clearing ini mau tidak mau semuanya ya harus dibersihkan gitu ya. Dan ya ketika hal seperti ini banyak dilakukan, apalagi di kawasan hulu ya yang seharusnya difungsikan ya, paling utama itu adalah untuk melakukan regulasi siklus hidrologis, ya kapasitasnya akan jauh menurun ya dengan adanya kegiatan seperti ini ya. Ketika hujan dengan intensitas yang sangat tinggi terjadi, ya kemudian akan terjadi limpasan yang begitu besar dan membawa apapun yang ada di permukaan, ya bukan hanya lumpur ya. Untuk kondisi yang terakhir kemarin di Sumatera ya, termasuk batang-batang kayu yang telah ditumbangkan, itu ikut terbawa. Dan itu satu realita ya, satu realita yang seharusnya siapapun sudah tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa mengelak lagi ya, bahwa terjadi satu bentuk ya deforestasi ya, degradasi ya, penebangan yang tidak terkontrol ya, karena tanpa hal-hal seperti itu ya, realita kayu gelondongan yang terbawa sampai ke wilayah-wilayah perkotaan itu ya tidak akan terjadi. Oke. Ustaz, ketika hutan dilakukan land clearing, berarti kan itu ada pohon-pohon besar yang itu awalnya memang tertanam atau ya tertanam lah secara alami di hutan tersebut, harus ditebang. Ketika sudah ditebang, entahlah apakah itu nanti si kayu itu bakal dijual atau enggak, pasti itu ada keuntungan juga dari si kayu-kayu tersebut ya, Tad. Nah, sekarang persoalannya ketika sudah di land clearing, artinya siap untuk ditanam, itu terjadi satu jeda gitu. Katakanlah tidak ada hujan besar atau tidak ada kasus seperti sekarang ya. Tapi secara realitas berarti ada hutan yang
harus nunggu kan kelapa sawit itu ketika dia tanam atau misalkan hutan tanam industri ketika ditanam tuh tidak akan sebesar yang pohon sebelumnya kan. Iya, iya. Mesti ada jeda waktu gitu. Nah itu gimana Ustaz? Realisasinya seperti apa sih tahapan-tahapan itu? Iya, iya. Eh, ya memang idealnya ya secara regulasi juga yang diberlakukan di Indonesia, kawasan-kawasan yang bisa diberikan konsesi untuk hutan tanaman misalnya, atau kawasan yang bisa istilah sekarang itu dilepaskan tadi ya, pelepasan kawasan hutan untuk sawit misalnya, itu harus melalui satu kajian, ya, melalui kajian yang sangat mendalam tentang karakteristik dari kawasan hutannya, ya. Jadi ya sebenarnya di Indonesia ini sudah diberlakukan, ya. Jadi berkaitan dengan pengelolaan hutan itu secara garis besar dibagi menjadi 3 ya. Hutan di Indonesia itu ada hutan lindung, ada hutan konservasi, ada hutan produksi. Nah tadi itu ya yang bisa kemudian diberikan konsesi ya untuk pengembangan hutan tanaman misalnya. Nah itu ya di hutan produksi, ya nggak boleh dilakukan di hutan lindung, ya nggak boleh dilakukan di hutan konservasi, ya. Dan ya penetapan kawasan-kawasan seperti ini itu sudah memperhitungkan karakteristik ya dari kawasan hutannya. Ambil contoh ya untuk hutan lindung. Hutan lindung itu fungsi utamanya adalah melindungi atau melakukan pengaturan ya terhadap fungsi-fungsi hidrologis gitu ya. Tadi ya menyimpan air ya, kemudian mengendalikan erosi, mengendalikan banjir, itu menjadi fungsi utama. Biasanya itu ditetapkan di wilayah-wilayah hutan yang kelerengannya cukup curam, ya, di wilayah yang tanahnya itu rentan tererosi, di wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi begitu. Nah, kalau konsisten dengan aturan-aturan seperti ini, ya seharusnya sebagian besar wilayah hulu yaitu harusnya menjadi hutan lindung, gitu ya harusnya. Nah, kemudian kalau hutan konservasi ini lebih ke pelestarian keanekaragaman hayati ya, berbagai macam keragaman baik di level spesies ya, genetik maupun ekosistem, yaitu dijaga karena memang memiliki manfaat maupun potensi manfaat yang begitu besar begitu. Nah, biasanya di hutan lindung, hutan konservasi itu memang ya kondisi hutannya ya harus dijaga apa adanya. Ya, di situ ada tegakan-tegakan yang tinggi dan diameternya cukup besar. Nah, baru kemudian tadi hutan produksi. Nah, di hutan produksi inilah memungkinkan untuk dilakukan penebangan ya. Itu bisa diberikan izin ya menurut regulasi di Indonesia kepada pihak swasta untuk melakukan tebang pilih. Ya, hanya mengambil pohon-pohon komersial dengan diameter tertentu yang bisa ditebang. Nah, kemudian tadi ya bisa juga ya diberikan konsesinya untuk menjadi hutan tanaman. Ya. Nah, untuk wilayah-wilayah yang diberikan konsesinya untuk hutan tanaman, sebaiknya memang ya sebaiknya itu yang sudah ya kondisinya apalah ya untuk kondisi hutan itu ya udah relatif degraded begitu. Tapi tidak sedikit juga tadi ya tidak sedikit juga kawasan-kawasan yang kondisi hutan alamnya itu masih lumayan begitu ya, tapi kemudian diberikan konsesi untuk dilakukan pengembangan hutan tanaman industri. Nah ini, nah itu ya akhirnya ya ya pohon-pohon begitu ya, pohon-pohon yang masih memiliki diameter yang cukup tinggi, ya dalam rangka land clearing tadi ya harus ditumbang begitu ya, harus dibersihkan. Dan ketika penyiapan lahan ini sudah dilakukan, ya lahan dibersihkan begitu, ya baru di situ dilakukan penanaman ya.
Dan ya memang betul ya memerlukan waktu ya, memerlukan waktu untuk kemudian ya perusahaan ya bisa memanen ya hasil dari kegiatan pengembangan hutan tanaman ini ya. Kalau dilepas untuk perkebunan ya berarti perusahaan itu akan bisa memanen hasil sawitnya. Perlu waktu. Ya memang kalau kemudian pembukaan hutan untuk hutan tanaman ya atau dilepas tadi untuk kelapa sawit ya, atau tidak sedikit juga sawit-sawit ilegal ya. Jadi dia mengembangkan sawit tapi masih di dalam kawasan hutan, itu juga terjadi ya, juga terjadi di Indonesia. Dan luasannya tidak hanya ribuan atau ratusan ribu ya, tapi udah di angka jutaan ya. 3 juta hektar lebih itu perkebunan kelapa sawit yang statusnya itu berada di dalam kawasan hutan. Masya Allah. Ya, statusnya kawasan hutan tapi isinya sawit, karena sesuai regulasi harusnya kalau pengen mengembangkan sawit ya harus ada pelepasan dulu ya, pelepasan kawasan hutan baru bisa dikembangkan sawit. Nah, ini enggak ya. Tidak ada proses pelepasan ya, tapi dikembangkan sawit. Nah, itu tadi angkanya jutaan hektar. Nah, memang berapa luasan yang biasa dikelola oleh perusahaan-perusahaan tadi ya, pemegang izin konsesi hutan tanaman industri misalnya ya, itu memang sangat bervariasi ya, sangat bervariasi ya, tapi angka-angka seperti puluhan ribu hektar ya, ratusan ribu hektar itu satu hal yang wajar ya, mendapatkan konsesi untuk pengembangan hutan tanaman industri ya dengan luasan-luasan yang seperti itu ya. Kalau secara keseluruhan ya, hutan tanaman industri di Indonesia saat ini tuh sudah di angka mungkin sekitar 11 juta hektaran ya, 11 juta hektar, yang itu artinya ya kalau sebelumnya itu berupa hutan alam ya berarti telah dikonversi ya menjadi hutan tanaman ini. Jadi kalau melihat tren luasannya itu memang ya berbanding terbalik ya, antara pertambahan luas hutan tanaman industri dengan menurunnya luasan hutan alam di Indonesia. Demikian juga dengan kelapa sawit ya. Kelapa sawit ini kalau lihat luasan totalnya saat ini ya mungkin sudah di angka belasan ya, mungkin 17 juta hektaran lah ya, dan ini sebagian besarnya itu di Sumatera dan Kalimantan. Ya. Memang sawit ini memiliki semacam requirement tertentu ya untuk bisa tumbuh secara optimal, itu berada di sekitar Katulistiwa. Ya, sekitar Katulistiwa, dan garis ekuator ini kan memang melintasi Kalimantan dan Sumatera. Makanya ya sawit tumbuh bagus ya. Bukan berarti di Jawa tidak bisa tumbuh, bisa gitu ya. Nah, itu kan ada juga ya. Kalau nggak salah di Banten itu perkebunan kelapa sawit. Ya, tapi skalanya lah begitu ya. Skalanya itu tidak sebesar kalau dikembangkan di wilayah yang ideal ya, seperti di Kalimantan dan Sumatera, yang realitanya pengembangan sawit di dua pulau utama ini tidak bisa lepas ya dari permasalahan deforestasi. Masya Allah. Artinya ya. Saya potong coba. Apa yang terjadi di Sumatera itu bisa jadi mereka itu tidak masuk ke dalam hutan lindung atau hutan konservasi. Apakah seperti itu, Kak? Ya, realita tadi, kalau penebangan itu dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa izin, ya, apalagi kalau di dalam kawasan hutan konservasi atau hutan lindung yang memang itu sama sekali tidak diperbolehkan adanya penebangan, maka kita mengatakan itu sebagai bentuk illegal logging, ya, illegal logging. Jadi kalau penebangan dilakukan di hutan konservasi dan hutan lindung udah pasti itu ilegal, ya, itu menyalahi hukum, ya harus ditindak ya. Tapi kemudian
penebangan bisa bersifat legal kalau tadi ya mendapatkan konsesi, izin konsesi untuk melakukan penebangan dengan pola tebang pilih ya. Kalau di hutan alam itu berarti polanya adalah dengan tebang pilih begitu. Ya. Jadi ya berkaitan dengan kerusakan yang terjadi ya dengan kasus di Sumatera, apakah itu ya berkaitan juga dengan bentuk-bentuk illegal logging ini, ya jelas ada kaitannya. Tapi memang perlu itu ya, nanti itu perlu diinvestigasi lebih jauh ya, investigasi lebih jauh bentuk-bentuk penebangan yang terjadi terutama di wilayah-wilayah hulu di 3 provinsi yang kemarin menjadi faktor penting terjadinya banjir yang begitu hebatnya tadi, itu masuk kategori yang mana ya? Masuk kategori illegal logging ya, dengan membuka hutan itu di hutan konservasi maupun hutan lindung ya, atau melakukan tanpa izin konsesi ya, itu juga dikatakan sebagai illegal logging. Atau bisa juga masuk kategori mereka membuka lahan ya, membuka lahan ya tadi ya, misalkan untuk pengembangan kelapa sawit ya, untuk pengembangan hutan tanaman ya, pada lokasi yang sebenarnya tidak pas gitu ya, kalau itu dilakukannya ya di wilayah-wilayah hulu ya. Jadi beberapa beberapa kategori bisa terjadi ya, bisa terjadi ya, berkaitan dengan adanya baik deforestasi maupun degradasi hutan dengan penebangannya yang menjadi salah satu faktor penting ya, faktor penting kenapa bencana yang terjadi di Sumatera ini begitu hebat ya, terjadi seperti yang kita saksikan bersama. Iya. Dan menurut Ustadz, apakah tepat ketika ada statement bahwa hutan itu dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit itu tetap akan bisa menjaga kondisi ekosistem? Ya, ya memang ini ada dua sisi ya, ada dua sisi, tapi ya kita perlu untuk mengkajinya secara objektif ya, secara objektif ya. Jadi kalau ekosistemnya itu masih berupa ekosistem hutan yang alami ya, hutan primer. Nah, ini kalau kita mengkaji tentang berbagai macam bentuk manfaat dari hutan, itu apa yang disebut sebagai ecosystem services ya, atau jasa ekosistem. Wah, itu beragam sekali, Ustadz ya, beragam sekali. Ada yang sifatnya provisioning ya, berupa kayu dan hasil hutan non kayu. Ada yang sifatnya regulating ya, seperti tadi ya, pengendalian banjir ya, dan kemudian penyediaan air secara kontinu termasuk di musim kemarau. Kemudian penyerapan karbon ya, karbon ini kan sekarang jadi masalah global ini ya. Betul. Karena potensinya untuk memberikan efek rumah kaca, karena karbon ini menjadi gas rumah kaca utama begitu ya. Termasuk ya fenomena perubahan pola iklim yang terjadi ini, banyak kajian yang menyebutkan itu terkait ya dengan semakin menumpuknya ya karbon di atmosfer, dan siapa yang punya kemampuan untuk menyerap karbon ini agar tidak berkeliaran di atmosfer dan memberikan dampak buruk, ya pepohonan ya, yang paling utama pepohonan, dan itu fungsi hutan ya. Dan juga ada apa yang disebut dengan jasa cultural ya, cultural services ya. Kita bisa melakukan riset ya, pendidikan, ada aspek estetika dan lain sebagainya. Nah, itu kalau divaluasi ya saya pikir nilainya akan sangat-sangat tinggi ya, yang dimiliki oleh hutan alam ini. Nah, kemudian kita coba komparasikan misalnya ya, komparasikan dengan ketika hutan ini dikonversi menjadi kelapa sawit. Jadi kalau mengikuti regulasi yang ada, berarti kan harusnya
dilepas dulu ya. Jadi harus ada proses di mana menteri melakukan pelepasan kawasan hutan, baru di situ bisa dikembangkan kelapa sawit. Kalau belum dilepaskan, tetap dibuka untuk kelapa sawit, itu namanya kelapa sawit ilegal ya, seperti yang 3 juta hektaran itu ya saat ini, yang pemerintah pun juga masih memikirkan ini mau digimanakan. Nah, ya tadi ya, jadi seandainya proses pelepasan sudah diikuti ya, pelepasan kawasan hutan, dan kemudian di situ dikembangkan kelapa sawit ya. Memang tidak dipungkiri ya bahwa kelapa sawit itu terutama dari aspek provisioningnya ya, dari segi produksi yang bisa didapatkan ya. Ini ya kita tahu bahwa untuk aspek apa ini ya, penyediaan minyak ini ya, terutama untuk minyak goreng ya, andalan bukan hanya di Indonesia ya, secara global pun yang sangat menjadi andalan memang ya minyak dari kelapa sawit ini ya. Maka dari sisi itu memang nilainya tinggi ya, dan bisa dikatakan saat ini produksi dan ekspor minyak sawit ini menjadi penyumbang utama devisa negara ya saat ini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan aspek-aspek manfaat, terutama manfaat ekologis ya dari sawit ya. Betul, kelapa sawit punya kemampuan, tapi ya kapasitasnya tidak setinggi ya kalau itu berupa tegakan hutan, apalagi hutan yang alami. Dan juga yang paling krusial ya kalau dikaitkan dengan bencana banjir ya hebat yang terjadi di Sumatera, yaitu kemampuan untuk melakukan pengaturan ya terhadap fungsi-fungsi hidrologis ya. Jadi ya perakaran sawit itu kan nggak begitu dalam ya, paling berapalah ya, 2 meteran begitu. Oh, akarnya ya? Ya, dibandingkan dengan perakaran yang ada di pohon-pohon ya, pohon-pohon yang ada di hutan alam. Betul, ya. betul. Dan ya dengan perakaran yang begitu kuat ini, itu punya kemampuan ya, kondisi tanah ya itu akan lebih mampu ya, lebih solid untuk bertahan ya dari daya hancur air hujan. Kemudian ya dengan perakaran yang begitu kompleks ya, ini juga punya kemampuan untuk melakukan transpirasi ya yang cukup besar, sehingga ya ada ruang-ruang di dalam tanah di kawasan hutan itu yang senantiasa siap ya untuk diisi kembali ya ketika hujan itu turun ya. Jadi berkaitan dengan kemampuan ya untuk menyimpan air dan kemudian mengendalikan erosi dan banjir, itu juga jauh berbeda ya, jauh berbeda antara kebun kelapa sawit dengan hutan, apalagi yang berupa hutan alam gitu ya. Jadi kalaupun banyak analisis ya yang kita baca atau kita dengar ya, bahwa semakin banyaknya kawasan hutan atau ekosistem hutan yang dikonversi menjadi kebun kelapa sawit, itu turut berkontribusi pada menurunnya kemampuan ekosistem, kemampuan landscape ya untuk mengendalikan air yang untuk kasus kemarin itu turun dengan jumlah yang begitu hebatnya, itu tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri. Itu daya tahannya itu akan jauh lebih bagus seandainya kawasan tersebut itu masih berupa hutan alam. Ya inilah trade off yang tidak bisa dipungkiri ya. Di sisi lain tadi ya, memang nilai manfaat ekonominya itu menjadi andalan ya kelapa sawit ini, tapi secara ekologis ada kerentanan yang
ya menjadikan untuk event-event tertentu seperti yang terjadi kemarin, ya kemampuan untuk menghandle-nya itu udah jauh menurun. Maka yang terjadi adalah bencana yang kita sulit untuk mengelaknya, ya luar biasa ya daya hancur dari bencana kemarin. Ya, baik. Ustaz, terima kasih sekali atas ini luar biasa nih pembahasannya. Dan Sama-sama. banyak hal ilmu yang bisa kita ambil tentang kehutanan. Ternyata hutan dibagi jadi beberapa tipe, lalu juga dan tadi yang Ustaz sampaikan deforestasi itu sebuah penyebab utama dari musibah yang terjadi di Sumatera. Ustaz, kita akan bahas tentang bagaimana alih fungsi hutan untuk produksi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara yang lain, tapi itu nanti akan kita bahas di segmen yang kedua. Baik Ustaz. Ya, terima kasih. Pemirsa Roya TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Elham Sumarga luar biasa pemirsa. Ya, banyak ilmu yang kita dapatkan karena beliau adalah seorang dosen yang juga menyampaikan tentang ilmu-ilmu kehutanan, dan hutan kita ternyata di dunia ini luar biasa. Ya, manfaatnya, ekosistemnya, dan juga manusia seharusnya bukan hanya bisa memanfaatkan hutan itu, tetapi juga harus bisa menjaga dan melestarikannya, pemirsa. Oleh karena itu, maka kita akan bahas di segmen yang kedua, apakah bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara produksi atau produsen kelapa sawit, ya bukan hanya Indonesia, di situ ada Malaysia juga atau yang lainnya, itu juga rentan terjadinya bencana seperti yang kemarin. Kita akan bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Roya TV. Baik, pemirsa Roya TV, ngaji, ngerti, ngahiji. Jangan lupa like, comment, and share. Di hari ini kita sedang membahas spesial interview tentang tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi kepada Ustadz Dr. Elham. Ustadz Dr. Elham, Ya. ini kelapa sawit itu tentunya bukan hanya di Indonesia, tetapi juga ada di negeri-negeri, bahkan di negeri Muslim dan juga di negara lainnya. Ini apakah ketika hutan yang ada di Indonesia atau di negara lain itu dilakukan deforestasi, itu akan memunculkan bahaya yang seperti kemarin, musibah yang seperti kemarin? Tafadhol Ustaz. Ya. Baik, tadi sudah sekilas saya sampaikan berkaitan dengan ya semacam aspek geografis ya dari pengembangan kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ini memang merupakan tanaman tropis ya, dan dia akan tumbuh optimal, memberikan hasil produksi yang baik itu kalau berada di sekitaran Khatulistiwa ya, Khatulistiwa. Nah makanya ya wajar ya negara-negara di belahan bumi entah itu selatan ataupun utara itu ya susah mengembangkan sawit ya, di Jepang, China, apalagi di Eropa gitu ya. Karena secara geografis ya kurang cocok. Nah, Indonesia ini merupakan negara dengan produksi sawit terbesar di dunia ya. Ya setengahnya lah, kira-kira setengah lebih sedikit ya, itu produksinya ada di Indonesia. Kedua itu Malaysia ya, Malaysia tetangga kita. Itu kalau digabung begitu produksi Indonesia dengan Malaysia itu mungkin sudah di angka 80-an ya. 80-an% dari produksi ya, minyak sawit di dunia begitu ya. Jadi di samping faktor geografis ya, sudah barang tentu juga aspek edafisnya ya, kondisi tanahnya juga harus memungkinkan. Makanya juga tidak semua negara yang berada di sekitar Khatulistiwa itu bisa mengembangkan sawit ya. Kayak Brazil gitu gimana? Brazil juga memungkinkan, memungkinkan. tapi produksinya ya kalah jauh ya, kalah jauh dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan bencana-bencana, kalau bencana hidrologis itu akan
sangat terkait dengan di mana ya, di mana hutan itu dibuka dan kemudian dikonversi menjadi kebun kelapa sawit. Ya. Nah, biasanya itu akan menjadi sebuah permasalahan dan bisa menimbulkan bencana-bencana ekologi seperti banjir. Ya, kalau dikembangkannya di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi catchment, ya, menjadi wilayah tangkapan air, yang seharusnya itu menjadi, kalau berupa hutan ya, itu kalau tidak hutan lindung ya hutan konservasi begitu ya, atau kalaupun hutan produksi ya itu hutan produksi yang sifatnya terbatas, karena hutan produksi itu ada kelompok-kelompoknya juga ya, ada hutan produksi terbatas, ada hutan produksi tetap, ada hutan produksi yang bisa dikonversi ya, tadi itu ya, yang kemudian dirubah menjadi APL ya, dilepas lah begitu ya, dilepas kawasan hutannya. Nah ini menyangkut apa yang terjadi di Indonesia ya, termasuk apa yang terjadi di Sumatera kemarin ya, ini harus menjadi evaluasi kita bersama ya, evaluasi kita bersama. Jadi yang namanya pengembangan kelapa sawit ini, meskipun di satu sisi memang tidak bisa dipungkiri ini menjadi penopang utama ya, penopang utama devisa negara, dan demand terhadap minyak sawit ini memang seperti tidak ada habisnya begitu ya, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor. Di dalam negeri aja kan antara untuk penyediaan kebutuhan minyak begitu ya, dengan untuk pengembangan bahan bakar biosolar itu kan ya masih masih terdapat limitasi di situ ya. Memang pengennya begitu ya, pengennya kalau dari sisi itu gitu ya, ya sawitnya ditambah ya agar kebutuhan bioenerginya itu terpenuhi, kemudian untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi, untuk kebutuhan ekspor bisa terpenuhi begitu ya. Tapi ya lagi-lagi di sini kita juga harus melihat ya, melihat bahwa ada dampak yang ternyata memiliki nilai kerugian yang jauh lebih besar dibanding dengan manfaat yang bisa kita dapatkan ya dari produksi sawit ketika sawit ini dikembangkan di lokasi yang salah. Nah, saya sendiri bukan orang yang anti sawit, tidak ya. Tapi pengembangan sawit hendaknya dilakukan di lokasi yang tepat begitu. Kalau seperti Malaysia begitu ya, ya bencana banjir juga hal yang lumrah terjadi, tapi memang untuk skala seperti halnya yang terjadi di Sumatera kemarin ya kita ya belum melihat itu. Nah ini kalau aspek ekologis yang cukup serius juga ya, yang menjadi perhatian dunia itu adalah menyangkut emisi karbon. Ya tadi ya. Tadi sempat disinggung bahwa climate change ya, perubahan iklim ini dipicu oleh menumpuknya gas-gas rumah kaca ya di lapisan atmosfer kita, dan gas rumah kaca yang utama itu adalah karbon dioksida ya. Karbon dioksida itu kenapa semakin banyak ya, karena ya emisinya juga semakin tinggi terutama dari pembakaran bahan bakar fosil ya, minyak bumi ya, bensin gitu ya, batu bara gitu ya, dan salah satunya itu adalah ketika kita membuka lahan gambut ya, membuka lahan gambut. Jadi gambut ini sebenarnya, lapisan gambut itu kan tumpukan karbon gitu ya, yang sudah tersimpan dengan waktu yang cukup lama. Nah, ketika kawasan seperti ini ya, dari yang sebelumnya hutan misalnya, itu harus dibuka untuk keperluan pengembangan kelapa sawit, dan di Indonesia kelapa sawit ya beberapa itu juga dikembangkan di wilayah gambut. Mau tidak mau ya, wilayah yang tadinya itu secara alami tergenang air dan di situ pepohonan yang adaptif ya dengan kondisi itu sudah eksis ya dalam waktu yang cukup lama, mau tidak mau ya, pertama ya jelas ya harus ada pembukaan dan airnya harus dikeluarkan. Ya, air dikeringkan ya, dibikin kanal-kanal ya untuk drainase itu, karena tadi akar dari sawit ini ya dia akan busuk kalau
tergenang air ya. Maka air harus dikeluarkan. Dan perakaran gambut tadi kan ya memang tidak terlalu dalam, makanya kalau yang masih ditolerir itu kan hanya setengah meter itu ya. Tapi biasanya di lapangan itu ya kita merasa nggak cukup kalau dikeringkannya itu hanya sedalam 50 meter. Biasanya itu ya sampai 1 meter atau bahkan lebih. Untuk apa? Memastikan bahwa perakaran sawit ini tidak tergenang air. Jadi air gambutnya dikeluarkan. Nah itu resikonya apa? Ya resikonya tumpukan bahan organik yang itu karbonnya tinggi tadi, ketika airnya sudah dikeluarkan, nah ini dia berinteraksi dengan oksigen ini ya, maka itu yang namanya degradasi oleh mikroorganisme menjadi sangat kencang begitu ya. Nah itu apa implikasinya? Karbon yang tersimpan teremisikan ke atmosfer, luar biasa banyaknya karbon yang teremisikan ke atmosfer ya. Jadi kalau kelapa sawit itu dikembangkan di wilayah gambut, memang ini bervariasi ya, tapi bisa sampai di angka 20-an ton lebih itu ya, ton karbon yang teremisikan ya ke atmosfer. Itu sudah netnya itu ya. Jadi sudah diperhitungkan karbon yang diserap oleh sawit dengan karbon yang diemisikan ya dari proses dekomposisi tadi ya. Dan ya kenyataannya begitu ya, jauh lebih tinggi emisi karbonnya dibandingkan dengan karbon yang ditangkap. Nah itu yang terjadi juga di Malaysia gitu ya. Jadi aspek lingkungannya ya bukan sekedar aspek hidrologis tadi, tapi juga emisi karbon yang saat ini menjadi isu global ya, berkaitan dengan climate change ya, termasuk ya event-event siklon tropis itu ya, yang dengan curah hujan ekstrimnya yang luar biasa, itu banyak dianalisis juga karena faktor perubahan iklim tadi gitu ya. Baik. Ya. Nah, ada rencana pemerintah itu akan buka kelapa sawit di Papua. Menurut Ustaz bagaimana tuh? Ya seharusnya kita menjadi orang yang mampu untuk belajar ya. Belajar dari pengalaman-pengalaman empiris ya. Yeah. Jadi pola pengembangan sawit yang saat ini banyak dilakukan di Kalimantan dan Sumatera, itu apa yang kemudian bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, bencana yang terjadi di Sumatera kemarin itu sekali lagi menjadi pelajaran penting ya, pelajaran penting bagi siapapun ya, terutama bagi pemangku kebijakan ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya, tidak boleh gegabah gitu untuk melakukan atau mengulangi hal-hal yang sama yang itu sudah terbukti, sudah terpampang di hadapan kita, resiko-resiko yang mungkin terjadi ya. Di antaranya tadi ya faktor ya bencana hidrologis yang itu bisa saja terjadi dalam level dan intensitas yang lebih ekstrim lagi dibandingkan dengan yang terjadi sekarang. Jadi dengan kondisi iklim yang seperti sekarang ya, semakin tidak menentu ya, banyak terjadinya event-event ekstrim, sebenarnya dari segi semacam pertahanan kita gitu ya, pertahanan kita untuk menghadapi ya, untuk beradaptasi dengan pola perubahan iklim yang seperti ini mengharuskan pertahanan kita semakin kuat. Itu artinya apa? Kita harus punya semakin banyak hutan. Semakin banyak hutan yang punya kemampuan pengendalian proses-proses hidrologis yang semakin kuat gitu ya. Ya jadi ya logikanya begitu ya, logikanya ya saat ini kita justru lebih membutuhkan ya adanya proses rehabilitasi, penghutanan kembali ya di wilayah-wilayah yang
terdegradasi. Kemudian di kawasan-kawasan hutan yang saat ini tutupannya itu bukan berupa hutan, entah itu berupa kebun, entah itu belukar atau apapun, yaitu dilakukan penghutanan kembali ya dalam rangka untuk bisa menjadikan hutan dengan berbagai macam bentuk manfaatnya tadi itu ya bisa terpulihkan kembali. Maka pengembangan sawit di Papua hati-hati, hati-hati ya, perlu kajian yang sangat-sangat mendalam, detail, termasuk ya masalah sosial juga ya, masalah sosial di Papua itu juga harus sangat diperhatikan. Kita harus mengambil pelajaran betul ya. Jadi ada kalanya memang nilai manfaat ekonominya itu cukup tinggi, tapi itu lebih banyak dinikmati ya oleh korporasi yang sebenarnya ketika ditotal dengan jumlah kerugian akibat bencana yang terjadi itu masih lebih tinggi kerugian yang ditanggung begitu. Nah, masalahnya siapa yang terkena dampak itu bukan lagi hanya korporasi gitu ya, yang lebih banyak terkena dampak ini adalah ya masyarakat luas gitu ya. Ya mungkin sekarang masih banyak versi ya, hitung-hitungan tentang berapa nilai kerugian ya dari banjir Sumatera ini ya. Ya macam-macam pendekatan, tapi salah satu versi itu yang disampaikan Selios itu kan sampai 60 sekian triliun itu ya nilai bencana, nilai kerugian akibat bencana banjir Sumatera ini ya. Nah itu ya jauh lebih besar ya dibandingkan dengan manfaat-manfaat ya, termasuk ya diantaranya ya dari sawit misalnya, dan belum lagi kepada aspek distribusi tadi. Dari sisi manfaat itu lebih banyak ke korporasi, tapi ketika terjadi bencana ya masyarakat luas yang menanggungnya. Baik. Terima kasih Ustadz atas pembahasannya. Kita akan bicara bagaimana Islam menangani persoalan bencana dan juga tentang persoalan hutan ini Ustadz di segmen yang ketiga. Baik pemirsa Royah TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Elham Sumarga luar biasa pemirsa ya, bahwa ternyata impact dari sawit itu nggak bisa dibandingkan Ustadz. Tidak bisa dibandingkan ya pemirsa antara sawit dengan ekosistem hutan yang memang harusnya menjadi penjaga lingkungan di sekitar manusia. Oleh karena itu pemirsa, kita akan coba membahas dengan Ustadz Dr. Elham kaitannya bagaimana Islam mengatur tentang persoalan kemanfaatan hutan dan juga lingkungan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di special interview Royah TV. Bisa Royah TV ngaji, ngerti, ngahiji. Jangan lupa like, comment, and share. Hari ini kita sedang membahas spesial interview yang bertemakan tarik menaik kepentingan pengelolaan hutan di Indonesia. Bersama siapa? Dengan Ustadz Dr. Elham. Baik, Ustadz, berkaitan dengan Islam. Bagaimana Islam sebagai rahmatan lil alamin itu bisa mengelola tentang lingkungan, khususnya hutan, yang sehingga kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh manusia itu sendiri. Apa Ustadz? Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Jadi hutan ini kan merupakan sebuah sumber daya. Sumber daya artinya di situ terdapat berbagai macam hal yang bisa dimanfaatkan ya, baik tadi yang sifatnya provisioning ya seperti kayu dan non kayunya, kemudian yang regulating ya, terutama tadi pengaturan fungsi hidrologis ya, pengaturan iklim dengan penyerapan karbon misalnya ya, termasuk yang cultural. Nah, ya prinsip-prinsip pengelolaan hutan ini sebenarnya ya bisa dikatakan inline ya dengan apa yang diserukan ya di dalam Islam ya. Jadi berkaitan dengan sumber daya yang seperti ini, kalau dalam pandangan Islam itu kan harus dikelola oleh negara ya, dari segi prinsipnya. Nah ini dalam satu hadis kan disebutkan bahwa al muslimuna suraka'u fi salasin.
Jadi kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal ya. Fil ma'i wal kala'i wan nar ya, berserikat dalam air ya, padang penggembalaan dan juga api. Kemudian juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah itu tentang seorang sahabat yang sempat diberikan lokasi yang di situ ada garamnya ya, oleh Rasulullah ya. Tapi kemudian ya Rasulullah mendapatkan informasi bahwa garam yang ada di lokasi tersebut ternyata depositnya cukup banyak begitu ya. Nah, maka kemudian ditarik kembali ya, oleh Rasulullah ya, selaku ya pemimpin negara ya yang mengatur bagaimana pemanfaatan di sini. Nah, itu artinya ya sumber daya yang seperti ini termasuk sumber daya hutan itu memang ya kalau dalam pandangan Islam harus dikelola oleh negara. Oh, tidak ya. kepada swasta. Tidak kepada swasta ya. Dikelola oleh negara dan kemudian dimanfaatkan ya hasilnya itu untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk rakyat begitu ya. Nah, ini berbeda sekali ya dengan kondisi sekarang di mana negara lebih mengandalkan terutama untuk pengelolaan hutan produksi ya. Itu negara lebih mengandalkan peran swasta. Ada juga badan usaha ya milik negara ya, seperti Perhutani ya di Pulau Jawa atau Inhutani ya, itu milik negara ya. Tapi sebagian besar yang lainnya untuk pengelolaan hutan itu diserahkan kepada swasta dengan memberikan izin konsesi ya, perusahaan-perusahaan ya. Demikian juga kalau akan dibangun hutan tanaman ya, itu ya banyak sekali ya, ya izin-izin yang diberikan ya kepada pihak swasta ya untuk mengembangkan hutan tanaman ini ya. Nah, kalau dalam pandangan Islam ya ini tidak bisa ya, tidak bisa ya, karena pada realitanya ya pihak-pihak swasta ini ya ketika dia mendapatkan konsesi ya, baik untuk menebang pohon ya di hutan alam maupun membuka lahan kemudian mengembangkan hutan tanaman, tetap yang namanya profit itu ya, itu menjadi sesuatu yang lebih diutamakan gitu ya. Dan memang ada yang kemudian itu masuk ke negara ya melalui pendapatan negara, bukan pajak gitu ya, tapi tetap yang lebih dominan keuntungan itu ya masuk ke korporasi ya, masuk ke perusahaan-perusahaan. Nah, inilah yang menjadikan kemudian distribusi manfaat hutan itu akhirnya lebih banyak dinikmati oleh ya perusahaan-perusahaan swasta ini. Nah, kalau dalam pandangan Islam ya tidak bisa seperti ini. Negara sepenuhnya pegang kendali, pegang kontrol, bahwa kemudian untuk beberapa hal tertentu diperlukan keahlian gitu ya, pengembangan teknologi, itu bukan berarti kemudian udah diserahkan saja kepada pihak swasta begitu ya, yang punya mungkin SDM dan teknologi yang sudah advance begitu, tapi ya posisi negara tetap ya seharusnya negara memiliki, mendidik begitu ya, atau memperkerjakan mereka tenaga ahli ini untuk mengelola sumber daya hutan tadi itu. Nah, kemudian ya income-nya itu akan digunakan untuk sebesar-besarnya ya kepada masyarakat luas ya. Itu prinsip yang pertama ya kalau dalam pandangan Islam, bahwa sumber daya hutan itu harus dikelola oleh negara. Nah, kemudian prinsip yang kedua ya, ini sebenarnya kalau secara teori ini ya diserukan juga ya dalam konteks pengelolaan hutan saat ini, yaitu aspek sustainability ya, keberlanjutan ya, kelestarian hasil begitu. Makanya konsep-konsep seperti tebang pilih itu kan aturannya hanya diperbolehkan menebang pohon jenis tertentu ya, komersial, dengan diameter minimal sekian puluh sentimeter begitu ya. Nah, itu dalam rangka tadi ya, dalam rangka agar kemudian ada tegakan-tegakan induk yang dia
bisa tumbuh kembali, melakukan regenerasi, kemudian bisa menjadi hutan yang siap untuk dipanen kembali. Nah, tapi ya karena faktor tadi ya, ini realita di lapangan menunjukkan ya mungkin karena faktor ingin dapat untung banyak tadi ya ketika dikelola oleh swasta, ya aturan seperti ini ya nggak sepenuhnya bisa dipatuhi begitu ya. Ya ini bisa terbukti ya. Ya dulu di tahun 90-an itu jumlah perusahaan yang mendapatkan konsesi itu banyak ya, mungkin di angka 500-an lah gitu ya. Tapi sekarang itu mungkin tinggal 200-an karena memang lokasi-lokasi yang masih bagus lah begitu ya, untuk bisa dipanen kayunya itu udah semakin lama semakin berkurang gitu ya. Nah, ini yang kalau dalam Islam tidak akan ditolerir ya. Jadi prinsip sustainability tadi itu benar-benar harus ditegakkan gitu ya. Nah, jadi ya ini harus melibatkan juga pejabat-pejabat yang amanah ya, tidak gampang tergoda ya, di mana tanda tangannya itu wah bernilai triliunan atau berapalah begitu ya. Nah, kalau dalam pandangan Islam ini akan sangat diwanti-wanti betul ya, pejabat-pejabatnya harus amanah ya, dalam rangka tadi ya, dalam rangka agar ketika mengelola hutan, kalaupun itu berupa hutan produksi ya, itu prinsip kelestarian hasil itu yang lebih diprioritaskan gitu ya, sehingga pejabat-pejabat yang amanah tadi akan menjalankan aktivitasnya ya, aktivitas untuk pengelolaan hutan ini ya benar-benar berorientasi agar hasil hutan itu sekarang ditebang nggak masalah, 30 tahun yang akan datang ada yang siap ditebang lagi dan seterusnya seperti itu, karena hutan punya kemampuan untuk beregenerasi dan menyediakan produk-produk terutama kayu begitu ya, asal dia dikelola dengan melihat kapasitas dia, kemampuan dia. Kalau yang diambil sudah melebihi kemampuan regenerasi, udah pasti akan terjadi degradasi. Tapi kalau yang diambil itu memperhatikan betul kemampuan hutan untuk beregenerasi, ya maka akan didapatkan hasil yang sustain tadi. Dan itu nilainya akan cukup besar ya kalau sepenuhnya masuk ke kas negara. Ya, sepenuhnya masuk ke kas negara. Ya, itu akan sangat besar ya hasil dari hutan ya. Nah, itu prinsip itu akan ditegakkan ya di dalam Islam. Nah, kemudian di dalam Islam juga ada prinsip dan itu juga ditegaskan oleh Rasul ya, la dororo wala diroron ya. Janganlah kalian membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Jadi tidak boleh melakukan aktivitas yang menimbulkan doror, menimbulkan fasad ya, kerusakan. Ya, seperti yang tadi Ustaz baca ya di awal itu ya, telah tampak itu ya, dhuhara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas gitu ya. Kerusakan itu sudah tampak gitu ya dari apa yang terjadi bencana di Sumatera kemarin. Nah, maka kalau dalam Islam di dalam pengelolaan hutan itu harus dikedepankan ya, menghindari adanya doror. Bahwa misal ya ada kawasan hutan ya, hutan alam, apalagi dia berada di wilayah hulu atau mungkin berada di wilayah gambut misalnya ya. Wah, itu kalau ditebang ya kayunya wah luar biasa ya, income-nya gitu ya. Atau misal dikonversi ya menjadi sawit begitu ya. Wah, itu juga sangat tinggi hasilnya. Atau wah di dalamnya ada deposit tambang ya. Udah hutannya dibuka, tambang dilakukan ya untuk mengambil, mengekstrak sumber daya yang ada. Itu juga income-nya akan sangat tinggi. Betul. Tapi ya kita juga sudah diberikan satu kemampuan untuk menganalisis mengenai dampak-dampak yang akan terjadi ketika itu dilakukan. Nah, ketika dari hasil analisis ya ternyata dorornya itu bisa memberikan dampak yang luas kepada masyarakat, kerusakannya ya, seperti kalau sudah terjadi kayak banjir kemarin itu ya, itu triliunan rupiah yang harus
dikeluarkan untuk memulihkan kembali begitu. Nah, maka aspek ini juga harus dipegang oleh negara dalam pandangan Islam, ya. Jadi lebih mengedepankan untuk tidak terjadinya kerusakan, ya. Meskipun di situ ada potensi, ya, potensi kayu, potensi kalau dirubah sawit itu income-nya lebih tinggi, ya potensi tambangnya. Nah, maka tetap diprioritaskan untuk menghindari adanya doror ini. Nah, makanya ya disitulah juga kalau dalam pandangan Islam pentingnya kita untuk terus belajar, ya, mengembangkan sains, ya, mengembangkan teknologi untuk ya bagaimana tadi, ya, ambil contoh ada deposit tambang, ya, di atasnya itu ada hutan, ya, bagaimana kita bisa mengambil sumber daya tambangnya, ya, tanpa memberikan satu bentuk destruktif yang berarti, ya, terhadap kawasan hutan yang ada di atasnya. Nah, dalam pandangan Islam itu yang justru akan lebih diprioritaskan, dikembangkan. Sawit, negara juga akan mensupport, ya. Dalam pandangan Islam pun itu perlu disupport asalkan dikembangkan di lokasi yang tepat, ya. Karena sawit itu ya memang ya dunia saat ini benar-benar membutuhkan gitu, ya, dan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan sawit pun juga cukup banyak, ya. Tapi lagi-lagi ya kalau dalam pandangan Islam itu harus dilakukan pada lokasi yang tepat. Kalau ternyata itu harus dilakukan dengan mengkonversi hutan yang sebelumnya punya fungsi ekologis yang begitu penting, ya, apalagi di wilayah-wilayah hulu atau di wilayah gambut. Nah, ini ya tunggu dulu kalau seperti itu, ya. Nah, ini mungkin ya kalau kondisi sekarang ya karena faktor tadi, ya, pelaku-pelakunya itu terutama adalah ya korporasi yang profit oriented, ya akhirnya banyak hal-hal yang dari segi kajiannya itu tidak terlalu mendalam, apalagi pejabat-pejabatnya dalam memberikan izin segala macamnya itu tidak terlalu amanah begitu. Ya, banyak hal yang akhirnya sudah di luar kendali begitu. Nah, baru sekarang tertampakkan, ya, tertampakkan. Ya, inilah yang kita panen saat ini, ya, kita panen, ya, dari kompleksitas yang ada itu, ya. Nah, itu dalam pandangan Islam yang harus dicegah, ya. Tadi, ya, di prinsipnya hutan dikelola negara, ya. Kemudian kalaupun diambil hasilnya harus sustain. Nah, kemudian tidak boleh terjadi doror. Kemudian para pelaku-pelaku di lapangannya pun harus pelaku-pelaku yang amanah, yang mereka terbebas, ya, dari bentuk-bentuk seperti korupsi, begitu, ya. Nah, itu sangat-sangat dicegah, ya, di dalam Islam. Baik, Ustaz. Kita sudah tiba di akhir pembahasan. Ustaz, luar biasa menarik sekali pembahasannya. Pemirsa ingin mendengarkan closing statement dari Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Silakan. Ya, baik, pemirsa TV. Jadi kita sebagai Muslim, ya, kita mengetahui betul apa peran kita, ya. Tujuan hidup kita adalah dalam rangka beribadah. Dan Allah juga memberikan amanah kepada kita untuk bagaimana kita mengelola, ya, sumber daya alam termasuk sumber daya hutan. Maka kita harus memahami betul, ya, prinsip-prinsip Islam, ya, di dalam mengelola sumber daya hutan ini sehingga di satu sisi bisa memberikan manfaat ekonomi yang optimal, tapi di sisi lain ini juga memberikan manfaat ekologis dan bisa dicegah terjadinya kerusakan-kerusakan. Nah, disinilah kita kemudian harus merenung, ya, bagaimana agar hal itu bisa terwujud, ya. Dalam kehidupan yang sekuler, ya, di mana aturan-aturan agama itu dipinggirkan, ya, di dalam mengatur berbagai macam urusan termasuk urusan pengelolaan sumber daya hutan, maka yang terjadi, ya, seperti apa yang kita saksikan dengan berbagai macam dampak, ya, yang sekarang kita ditampakkan, ya, kerusakan-kerusakan, ya, bencana yang terjadi dari apa yang terjadi di Sumatera kemarin, ya. Nah, ini harus menjadi semacam renungan dan panggilan bagi kita. Ya, ada yang salah, ya, dengan apa yang saat ini diberlakukan. Dan sebagai seorang Muslim, Islam adalah hal terbaik, ya.
aturan Islam adalah sesuatu yang menyelamatkan siapapun, bukan hanya kita kaum muslimin tapi seluruh umat manusia. Maka saatnya kita kembali kepada Islam, termasuk bagaimana kita mengelola sumber daya hutan yang begitu luar biasa manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih Ustadz, luar biasa. Pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngaji, pembahasan dari Ustadz Dr. Elham Sumarga dari awal sampai akhir tadi ya memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kita tentang persoalan hutan, dan ini membuat kita semakin terbuka wawasannya. Dan tadi diakhiri oleh Ustadz Dr. Elham, kita kembali kepada Islam karena Islam rahmatan lil alamin. Allah sudah memberikan kepada kita guidance bagaimana cara kita sebagai manusia bisa mengelola pemberian Allah tersebut. Jangan sampai kita akhirnya menjadi orang atau pelaku kerusakan ini. Ya, nauzubillah min dzalik. Yo pemirsa, ini materi luar biasa. Silahkan share ya kepada saudara-saudara kita, kepada yang lain, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mencerdaskan saudara-saudara kita semuanya, dan juga turut andil dalam perjuangan penegakan kembali Islam yang kafah dalam naungan khilafah ala minhajul buah. Baik, saya Puan Sansiri Ropito bersama dengan kerabat kerja Royal TV mohon undur diri. Terima kasih Ustadz atas waktu dan juga pencerahannya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Ustadz dan keluarga. Amin. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wadayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.